Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Mancini terpesona potensi emas, 4 pemain Indonesia U23 mendapat pujian dan diharapkan bermain di Liga Italia. Langkah berani Erick Thohir tarik kembali Justin Hubner ke timnas Indonesia U23 menyongsong mimpi Olimpiade Paris 2024 dengan semangat. Mimpi Olimpiade Timnas U23 Indonesia menuju Paris 2024. Sintayong ajak dukungan emosional dari publik Korea Selatan. Kisah sial Timnas Guinea, krisis cedera mengancam kehadiran striker andalan Liga Prancis saat berhadapan dengan Timnas Indonesia U23. Sebelumnya mohon like dan subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaik Timnas Indonesia. Mancini terpesona potensi emas, 4 pemain Indonesia U23 mendapat pujian dan diharapkan bermain di Liga Italia. Roberto Mancini, sang maestro sepak bola Italia, tidak segan memberikan pujian kepada 4 pemain muda Indonesia yang memukau di Piala Asia U23 2024. Kehadirannya di tribun Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar saat pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U23 melawan Irak pada perebutan peringkat ketiga menjadi momen penting. Bersama Fausto Salzano, asisten pelatih Timnas Arab Saudi, Mancini menyoroti potensi 4 pemain tersebut, bahkan mencoba membayangkan mereka bermain di Liga Italia. Keempat pemain itu adalah Nathan Joaon, Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Pujian tersebut tidak hanya menjadi penghormatan bagi talenta-talenta muda Indonesia, tetapi juga menjadi kilas balik akan perjalanan gemilang Timnas Indonesia U23 di turnamen tersebut. Hamdan Hamidan yang berada di dekat Mancini membagikan momen berharga tersebut di akun Instagramnya. Ia menyampaikan bahwa diskusi dengan Mancini dan Salzano menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang luar biasa bagi para pemain dan penggemar sepak bola Indonesia. Melalui unggahannya, Hamdan juga menyoroti prestasi Indonesia mencapai level playoff Olimpiade Paris 2024, sebuah pencapaian yang membanggakan. Meskipun menyadari adanya kekurangan, ia mengajak semua untuk percaya pada keahlian dan kecakapan tim kepelatihan dalam mengelola dan pengembangan potensi para pemain. Mancini sendiri memberikan komentar positif terhadap performa Timnas Indonesia U23 secara keseluruhan. Unggul dalam permainan, ini menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan bersinar di panggung internasional. Langkah berani Erick Thohir tarik kembali Justin Hubner ke timnas Indonesia U23 menyongsong mimpi Olimpiade Paris 2024 dengan semangat. Erick Thohir selaku ketua PSSI telah mengambil langkah berani dengan mengirim surat kepada klub Jepang Cerezo Osaka untuk meminta pembebasan Justin Hubner agar bisa bergabung kembali dengan timnas Indonesia U23 dalam babak playoff menuju Olimpiade Paris 2024. Setelah perjalanan melelahkan di Piala Asia U23 2024 yang berakhir pada 2 Mei 2024, Timnas Indonesia U23 telah tiba di Paris, Prancis pada minggu kemarin. Namun, kepergian Justin Hubner kembali ke Cerezo Osaka menyisakan kekosongan yang dirasakan timnas. Erick Thohir menyampaikan harapannya bahwa Cerezo Osaka akan mempertimbangkan kembali pembebasan Justin Hubner, terutama karena G1 League 2024 Liga teratas Jepang masih dalam tahap awal. Meskipun Cerezo Osaka sedang menghadapi krisis bek tengah, Thohir berharap mereka akan tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia dan membantu perkembangan sepak bola di tanah air. Pada saat yang sama, Thohir juga mengingatkan tentang pemain putri Indonesia, Zahra Musdalifah, yang juga bermain untuk Cerezo Osaka Sakai Ladies.
Dengan adanya kerjasama ini, Thohir berharap Cerezo Osaka dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi sepak bola Indonesia dengan mempertimbangkan kembali pembebasan Justin Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Langkah ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari Erick Thohir untuk memastikan timnas Indonesia U23 memiliki skuad yang lengkap dan kompetitif dalam perjuangan mereka menuju Olimpiade Paris 2024. Mimpi Olimpiade. Timnas U23 Indonesia menuju Paris 2024. Sintayong ajak dukungan emosional dari publik Korea Selatan. Coach Sintayong berbicara dengan penuh perasaan mengenai pertandingan penentuan yang akan menentukan nasib timnya untuk meraih tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Setelah mengalami kekalahan dari Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024, para pemain Indonesia menghadapi tantangan besar baik dari segi fisik maupun mental. Dalam konferensi pers, Sintayong mengungkapkan keprihatinannya akan kondisi para pemain yang telah mengalami kelelahan fisik dan mental. Dia berusaha memberikan mereka waktu istirahat selama 2 hari untuk pemulihan, bahkan melarang mereka menyentuh bola. Namun dengan waktu yang tersisa, dia berencana untuk membahas taktik dan menganalisis lawan mereka, Guinea. Timnas U23 Indonesia telah memberikan segalanya di lapangan selama Piala Asia U23 2024. Tampil dalam 6 pertandingan dalam 18 hari, termasuk 2 kali bermain hingga babak tambahan. Meskipun mengalami kekalahan di pertandingan terakhir, mereka patut diacungi jempol karena berhasil mencapai tingkat keempat dan mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Yordania, dan Australia. Saat ini, fokus tim tersebut beralih pada laga playoff melawan Guinea yang akan menjadi penentu akhir bagi mereka dalam meraih tiket Olimpiade 2024 di Paris. Sintayong juga mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit selama turnamen. Ia pun meminta dukungan publik Korea Selatan untuk mendukung timnas U23 Indonesia dalam upaya mereka. Jika penggemar Korea mendukung kami, timnas Indonesia, saya pikir kami bisa berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024. Saya akan berterima kasih jika kalian semua banyak mendukung kami. Jelas Sintayong. Meski dengan hati yang terbebani oleh hasil yang kurang memuaskan, Sintayong tetap memuji semangat dan dedikasi timnya. Dia percaya bahwa dukungan yang mencakup mereka bisa meraih mimpi mereka. Kisah sial Timnas Guinea. Krisis cedera mengancam kehadiran striker andalan Liga Prancis saat berhadapan dengan Timnas Indonesia U23. Timnas Guinea U23 menghadapi cobaan berat menjelang laga playoff Olimpiade 2024 melawan Timnas Indonesia U23. Dengan kehilangan salah satu striker andalannya, Lamine Diaby Fadiga, karena cedera. Kabar buruk ini disampaikan oleh Guinea Foot yang menegaskan bahwa absennya Diaby Fadiga akan dirasakan oleh tim Guinea dalam pertandingan penting ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut telah memberikan kontribusi berarti bagi timnya dengan karakter yang gemilang sejak masa muda di Akademi OGC Nice hingga bermain untuk Paris FC di Ligue 2 Prancis. Meskipun mengalami beberapa kendala, Diaby Fadiga telah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 7 gol dalam 27 penampilan musim ini. Meskipun pelatih Kaba Diawara telah mengirim panggilan resmi kepada klub yang menaungi Diaby Fadiga, pemain tersebut masih harus menunggu persetujuan untuk bermain untuk timnas Guinea. Namun, cedera yang dideritanya saat ini membuatnya tidak dapat bergabung dengan tim nasional. Absennya Diaby Fadiga merupakan pukulan bagi Guinea U23 yang akan kehilangan kehadiran striker andalannya dalam pertandingan krusial melawan Indonesia. Meskipun demikian, harapan masih ada untuk pemulihan cepat dan potensi kontribusi Diaby Fadiga di masa mendatang.
Antara kekecewaan dan harapan, Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 ditutup. Menpora Dito berjuang untuk kehadiran supporter. Menpora RI Dito Aryo Tejo menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa diaspora Indonesia di Paris dapat merasakan kehangatan dukungan saat menyaksikan pertandingan dramatis antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Guinea U23. Meskipun dengan segala upaya yang dilakukan, Dito tidak bisa menjanjikan bahwa itu akan terwujud sepenuhnya karena masih dalam tahap penyesuaian. Pertemuan krusial kedua tim ini akan berlangsung di Centre National du Football pada Kamis 9 Mei 2024 mendatang. Namun, kabar mengejutkan datang ketika panitia lokal memutuskan untuk menjadikan pertandingan ini tertutup, mengutamakan keamanan kedua tim di atas segalanya. Dito yang baru saja mendapat kabar tersebut menganggap bahwa keputusan tersebut pasti diambil dengan pertimbangan matang untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pertandingan tersebut. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa hal ini mungkin mengecewakan bagi para penggemar yang berharap untuk menyaksikan pertandingan langsung. Meskipun demikian, Dito berjanji untuk tetap berusaha keras agar masyarakat Indonesia di Paris bisa merasakan semangat dan dukungan dari tanah air. Meskipun tiket tidak tersedia untuk umum, ia berharap melalui undangan khusus dari federasi dan tamu, supporter Timnas Indonesia akan tetap hadir memenuhi tribun. Dukungan ini sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia U23 setelah perjuangan melelahkan mereka di Piala Asia U23 2024, di mana mereka hanya mampu finish di posisi keempat. Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mencapai Olimpiade 2024 di Paris. Sebuah impian yang sudah terpendam selama 68 tahun sejak terakhir kali Indonesia berpartisipasi dalam Olimpiade Melbourne 1956. Menuju Olimpiade, mengungkap 3 fakta mendebarkan Timnas U23 Indonesia versus Guinea dalam playoff Paris 2024. Harapan emas Timnas U23 Indonesia untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024 pupus setelah kekalahan dramatis 1-2 dari Irak pada Kamis lalu. Meskipun Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menunjukkan permainan yang gigih, nasib berkata lain. Kini, di tengah tekanan dan harapan besar, tim besutan Sintayong bersiap untuk menghadapi laga playoff hidup mati melawan Guinea. Namun, kekhawatiran tentang keamanan membuat FIFA mengumumkan bahwa pertandingan akan disiarkan secara tertutup melalui layanan streaming FIFA Plus. Keputusan untuk menutup pertandingan oleh otoritas keamanan Prancis demi menjaga situasi yang kondusif menjelang Olimpiade Paris 2024 menambah dramatisasi akan laga tersebut. Sementara itu, Timnas Guinea yang merupakan tim peringkat keempat di Piala Afrika U23 2023 menanti sebagai lawan tangguh, namun Timnas Indonesia tidak menyerah begitu saja. Dengan peringkat FIFA yang menunjukkan ketimpangan, di mana Guinea berada di peringkat ke-76 dan Indonesia berada di peringkat ke-134. Pertarungan ini akan menjadi ujian nyata bagi kekuatan dan determinasi skuad Garuda. Jika berhasil mengalahkan Guinea, Indonesia akan memasuki grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru, membuka jalan bagi pencapaian gemilang di panggung internasional.